Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Masih dalam suasana lebaran, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh kawan-kawan petani seluruh Indonesia. Memasuki musim kemarau kali ini, kita akan mempersiapkan beberapa insektisida dan juga fungisida untuk mengantisipasi adanya serangan baik itu hama maupun ulat. Kita harus ketahui bersama bahwa dalam musim kemarau itu adalah musim bagus-bagusnya tanam bawang merah, dengan satu catatan yaitu dekat dengan irigasi, dan dua adalah kita harus pandai-pandai mengantisipasi serangan hama. Karena jika kita lengah atau sedikit saja kecolongan maka akibatnya bisa fatal, karena ini adalah musim kemarau dengan terik yang sangat panas. Maka kita harus mempersiapkan ramuan yang tepat dan racikan yang tepat agar bisa selamat dan juga maksimal dalam budidaya bawang merah. Dan saya ingatkan lagi kepada kawan-kawan petani yang baru melihat atau bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kawan-kawan tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share kepada kawan-kawan agar banyak kawan-kawan yang mengetahui bagaimana sih cara bertani yang benar, tepat, dan penggunaan fungisida yang sesuai dengan dosis dan anjurannya. Baiklah, langsung saja kita ke topik permasalahan. Dalam video kali ini saya akan membahas persiapan tanam bawang merah di musim kemarau. Sebelum kita melakukan penanaman, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih hama yang akan menyerang pada tanaman bawang merah di musim kemarau. Karena berbeda cukup jauh antara musim kemarau dengan musim penghujan. Jika musim penghujan serangan lebih dominan ke serangan jamur, namun untuk musim kemarau serangan hama lebih dominan terhadap hama-hama yang bergerak atau sejenis caper, ulat, dan jenis-jenis lainnya. Untuk itu kita harus menggunakan insektisida yang lebih daripada musim penghujan. Alhamdulillah pada musim penghujan kemarin banyak kawan-kawan yang gagal, kita alhamdulillah berhasil dan mendapatkan harga yang pas karena kita menggunakan prediksi atau analisis dari pengalaman sebelumnya, dan hasilnya pun alhamdulillah luar biasa. Ini adalah tanaman bawang merah kemarin, walaupun setiap hari diguyur hujan, alhamdulillah masih bisa bertahan dan harganya pun bisa hangat dan hasilnya pun bisa maksimal karena kita menggunakan analisis dan juga pengalaman yang sudah kita dapatkan. Untuk itu di musim kemarau ini kita akan juga melakukan hal yang sama, namun dengan analisis terlebih dahulu bahwa untuk musim kemarau seperti ini dan yang sudah-sudah dan biasanya yang sering terjadi adalah lebih dominan serangan hama ulat gerayak. Untuk itu kita harus membuat atau mengantisipasi sedini mungkin agar kita bisa menghemat. Yang pertama bisa menghemat biaya, yang kedua adalah bisa memaksimalkan tanaman bawang merah agar tidak sampai terkena serangan hama ulat. Dan ada satu catatan penting bagi kawan-kawan petani, khususnya adalah bagi kawan-kawan petani pemula, yang harus kita perhatikan betul adalah di musim kemarau seperti ini adalah kita harus menggunakan jenis bibit bawang merah yang kuat terhadap intensitas panas yang cukup tinggi seperti ini. Bisa dilihat kawan-kawan petani, walaupun ini bulan kemarin di musim penghujan alhamdulillah lolos. Karena apa? Karena kita menggunakan jenis bibit yang lebih kuat terhadap intensitas curah hujan yang tinggi. Namun di saat musim kemarau seperti ini kita akan menggunakan bibit yang kuat terhadap intensitas panas yang tinggi seperti ini. Misalnya apa mas? Untuk jenis kemarau seperti ini yang cocok adalah jenis Thailand. Namun bagi kawan-kawan yang ingin pesan jenis Thailand, silahkan bisa WA di saya, karena saya juga memiliki stok baik itu Bauchi maupun yang Thailand. Namun untuk musim kali ini kita akan menggunakan dua jenis untuk membedakan atau memaksimalkan mana yang lebih maksimal antara Bauchi Manjung atau Thailand. Karena sudah pasti itu hasilnya atau
jenis bibit yang lebih kuat terhadap sinar matahari adalah jenis Thailand. Namun kita akan mencobanya, apa mungkin di daerah saya apa kuat atau tidak. Semoga saja hasilnya bisa maksimal semuanya. Karena tanaman bawang merah itu adalah yang terpenting adalah perawatan dari kitanya sendiri. Dan di musim kemarau seperti saat ini, alangkah baiknya bagi kawan-kawan petani, jika sebelum tanam bawang merah alangkah baiknya kita potong atau kita peges terlebih dahulu sedikit saja di ujungnya. Itu bertujuan agar jika kita tanam bawang merah hasilnya tumbuh dengan serempak. Itu adalah salah satu metode saya di musim kemarau. Dan saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan petani, sebelum tanam bawang merah kita harus mengolah lahan semaksimal mungkin. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, sebelum kita melakukan penanaman bawang merah, alangkah baiknya kawan-kawan merotari terlebih dahulu lahan yang sudah dipersiapkan. Setelah itu, jika kawan-kawan memiliki uangnya lebih atau itu lahan baru, kawan-kawan tidak perlu menambahkan dolomit. Namun jika itu lahan yang sudah pernah ditanami bawang merah, alangkah baiknya kawan-kawan harus memberinya atau memberi pengkapuran dengan kapur dolomit. Itu hasilnya akan lebih bagus lagi. Dan setelah pemberian kapur dolomit, alangkah baiknya kawan-kawan melakukan spray dengan insektisida semu. Itu bertujuan apa? Itu bertujuan agar hama-hama yang berada di tanah maupun di dalam tanah bisa terkendali atau kita bisa mengendalikan dengan insektisida semu. Karena itu saya selalu setiap mau tanam bawang merah, baik itu di musim penghujan maupun di musim kemarau, saya selalu melakukan insektisida terlebih dahulu menggunakan insektisida Dan semu. pemberian insektisida semu ini tidak saya perlakukan pada tanaman bawang merah, di tanaman apapun juga, baik itu melon juga, semangka juga, bawang merah juga. Karena itu insektisida yang walaupun harganya agak lumayan murah, namun hasilnya alhamdulillah cukup bagus. Dan itu sering sekali dilakukan oleh kawan-kawan Dan petani. yang lebih pentingnya lagi adalah kita memberikan pupuk dengan pupuk dasar, yaitu banyak yang mengandung unsur fosfatnya. Seperti apa Mas? Seperti kawan-kawan bisa menggunakan Vertafos, bisa menggunakan SP3 dari pemerintah. Namun jika kawan-kawan kesulitan mendapatkan pupuk SP3 dari pemerintah, kawan-kawan bisa menggunakan pupuk amonium fosfat atau pupuk Saprodap. Itu hasilnya akan lebih bagus lagi, karena itu adalah pupuk non subsidi. Insya Allah harganya pun cukup tinggi, namun untuk hasilnya tidak diragukan lagi. Memang untuk harga yang lebih tinggi, hasilnya pun alhamdulillah cukup bagus. Ini adalah menggunakan pupuk Saprodap, dan itu hasilnya pun kawan-kawan bisa melihatnya sendiri, hijau royo-royo, batang tegak dan daun menjadi kaku. Itu adalah salah satu manfaat dari pupuk dasar Saprodap. Dan untuk pemupukan keduanya sendiri, saya tidak lepas menggunakan pupuk Saprodap, karena itu pupuk yang mengandung unsur fosfat yang tinggi. Karena tanaman bawang merah itu membutuhkan perakaran yang bagus, batang yang bagus, dan daun yang bagus. Itu membutuhkan nutrisi yang cukup banyak, dan itu ada pada pupuk Saprodap. Dan jika kawan-kawan memiliki uang yang lebih lagi, kawan-kawan bisa menambahkannya pupuk Kamas. Itu akan lebih bagus lagi. Dan itu adalah metode-metode dari saya sebelum tanam bawang merah, baik itu di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Dan tak kalah pentingnya lagi adalah kita melakukan tindakan antisipasi setelah tanam bawang merah. Antisipasi apa Mas? Antisipasi serangan hama ulat. Karena musim kemarau sangat sering terjadi kegagalan antisipasi atau kecolongan dalam pengendalian ulat gaya. Yang pertama yang harus kita kendalikan adalah kaper. Jangan sampai ada kaper masuk pada tanaman kita. Untuk itu kita harus rajin-rajin menggunakan insektisida dan maupun fungisida untuk mengendalikan kaper atau hama terbang yang akan berhinggap dan bertelur di tanaman kita. Dan apabila kawan-kawan menemukan salah satu kaper ataupun hama terbang yang berada di lahan kita, itu pertanda bahwa hama atau kaper tersebut sudah menempelkan telurnya di lahan kita. Untuk itu kita harus memberikan insektisida double. Yang pertama adalah kita harus mengendalikan kaper, yang kedua adalah kita harus menghancurkan telur-telur tersebut agar tidak menetas dan menjadi ulat. Untuk itu kita harus pandai-pandai melihat apa saja sih bahan aktif yang efektif mengendalikan kaper, dan yang kedua adalah apa saja sih insektisida atau bahan aktif yang bisa mengendalikan
telur-telur ulat grayak tersebut. Maksud saya adalah telur-telur kapar tersebut. Untuk telur sendiri saya merekomendasikan kepada kawan-kawan gunakanlah bahan aktif metomil, karena itu cukup efektif untuk mengendalikan telur-telur tersebut agar tidak menetas. Dan insektisida dengan bahan aktif metomil ini juga bisa mengendalikan baik itu ulat maupun hama terbang lainnya. Namun untuk saya sendiri, saya lebih mendominasi bahan aktif metomil untuk pengendalian telur-telur tersebut agar tidak menetas. Dan jika sudah ada 1-2 yang menetas, saya langsung menggunakan insektisida vanit untuk pengendalian ulat grayak sedini mungkin. Itu adalah metode dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan silahkan di-share. Semoga banyak kawan-kawan yang mengetahui dan semoga banyak kawan-kawan yang merasa bermanfaat atas video ini, dan silahkan bergabung di channel ini. Salam satu profesi. Wassalamualaikum warahmatullahi